Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau berbagi aktivitas aku dari pagi. Aku tuh mulai untuk masak-masak di dapur kampung sederhana di rumah orang tua aku, tepatnya di Pacitan, Jawa Timur. Nah, kali ini aku tuh mau masak dengan menu yang ada aja di kulkas, memanfaatkan sisa-sisa aku food prep kemarin ya. Karena aku memang belum food prep kembali untuk minggu ini, mungkin 2 atau 3 hari ke depan karena stok sayurnya juga masih ada. Dan aku food prepnya juga baru terhitung beberapa hari, sekitar 4 harian ya. Dan aku bakal habisin dulu untuk food prep aku. Nanti kalau misalkan ada lebih sisa, lebih dari seminggu maksudnya, untuk stok makanan aku bakal habisin dulu baru belanja kembali. Dan untuk belanjanya aku nggak ke pasar karena di sini lagi musim hujan, jalannya lumayan licin banget ya teman-teman. Aku bakal belanjanya di tukang sayur keliling. Kalau misalkan di tukang sayur yang mobil itu lengkap banget, semua ada, dari ikan, ayam, daging, kemudian kikil dan lain sebagainya. Kali ini aku mau bikin tempe tepung ya teman-teman. Ini untuk tempenya 2 biji aja udah cukup. Terus aku juga mau bikin sayur lodeh, dan itu bumbunya udah aku goreng terlebih dahulu biar gampang aku ngulek, karena memang aku nggak pernah pakai blender sejak pindah ke sini ya. Nggak ada yang suka kalau bumbu di blender, katanya rasanya tuh nggak enak dan beda kalau diulek pakai tangan. Jadi siap-siap aja ya untuk olahraga lengan kali ini. Nantinya untuk lengannya bakal lebih berotot. Asal jangan seperti Adera ya teman-teman, karena tiap hari ngulek terus untuk bumbu masakan yang aku bikin setiap harinya. Untuk tempenya di sini kecil-kecil seperti ini ya teman-teman, karena dibungkus dari plastik, kalau enggak dari gedebok pisang. Tapi kalau di kota kan suka ada yang udah dibikin tempe mendoan dengan porsi yang udah lebar-lebar gitu. Kalau di sini sih nggak ada, jadi aku memanfaatkan yang ada aja. Tempe mendoan ala-ala kampung dengan irisan yang kecil-kecil seperti ini, nggak lebar-lebar kayak biasanya ya. Untuk sayur lodehnya aku pakai tempe sedikit, kemudian kecambah, ada juga kluwih. Dan untuk tambahannya aku pakai terong. Ini terong aku panen waktu mindahin tanaman-tanaman yang ada di tanah bekas aku pakai untuk garasi sekarang. Nah, dulunya tuh ada tanaman terong, kemudian ada juga suring atau keningkir ya teman-teman. Terus aku pindah-pindahin di tempat yang lain, tapi sekarang tuh malah mati. Untungnya buah-buahnya udah aku ambilin dan aku taruh di kulkas. Dan ini sisa satu ya, kemarin aku masukinnya banyak banget. Dan terongnya juga aku pakai cuman setengah karena ukurannya yang jumbo banget. Setengah aja udah jadi banyak untuk tambahan sayur lodeh aku kali ini. Sambil nemenin aku masak-masak, aku mau ucapin terima kasih ya untuk teman-teman semua yang udah selalu nonton video sederhana aku ini, memberikan supportnya dengan like, komentar positif, dan juga subscribe. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dan gak bosen nonton video sederhana aku ini. Dan untuk yang baru klik untuk pertama kalinya video aku atau channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Perkenalkan, aku ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, Mas Akmal dan Diri Yumna. Untuk rutinitas yang aku bagikan tidak jauh dari kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga ya. Semoga teman-teman semua terhibur dengan video sederhana aku ini. Jika suka, boleh like, komentar positif, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman menjadi orang pertama yang tahu kalau misalkan aku upload video terbaru. Dan jika dirasa video sederhana aku ini menghibur, boleh share juga ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Terima kasih. Nah, ini aku tadi habis manasin sayur kacang tolo ya teman-teman. Itu aku masak sama ampasnya sekaligus, terus aku kasih kikil gitu. Aku cuman panasin karena masaknya udah kemarin sore.
Terus ini aku masak untuk sayur lodeh, dan di sebelahnya untuk penggorengan aku mau bikin tempe goreng tepung ya. Untuk sayur lodehnya sendiri aku masukin yang keras-keras dulu seperti kecambah, tempe, dan juga biji dari kluih yang udah aku pisahin sama dagingnya. Ini tuh kalau rasanya mirip sama nangka, cuman agak sedikit alot. Dan kalau kluih ini musiman ya teman-teman, dia lebih jarang dibandingkan dengan nangka dan sayur yang lain. Makanya kalau di sini kluih itu jadi favorit karena jarang banget nongolnya atau musimannya. Untuk teman-teman semua yang udah nonton video aku sampai dengan menit ini, bisa share dong di kolom komentar hari ini masak apa ya. Nanti bisa jadi referensi aku kalau misalkan aku mau masak untuk menu harian ya. Karena yang namanya masak ternyata butuh juga referensi ide-ide ya. Aku pun sering nonton video teman-teman semua, video masak-masak ataupun bikin kue. Kalau misalkan aku suka aku save dulu. Terus nantinya aku bakal jadiin referensi untuk bikin cemilan, masak menu harian yang kadang-kadang itu tuh bisa membantu aku banget dalam menyiapkan menu untuk keluarga. Dan ini aku siapin untuk rantang-rantang atau tempat nasi begini ya teman-teman, karena ibu tadi mau ada yang nanam padi karena lagi musim tanam di kampung. Makanya ada yang nanam, terus ini mau dikirim ceritanya. Karena cuma satu orang, aku pakai rantang kecil seperti ini untuk nasi, kemudian yang satu sayur dan satunya lagi lauk. Kalau di sini meskipun udah dibayar untuk yang ngerjain sawah, tetap ya untuk makannya juga kita yang ngirim atau kita yang ngasih. Dan untuk lauknya, karena memang di rumah cuman ada tempe tepung, nanti aku bakal bikinin dadar telur untuk yang lagi nanem padi di sawah orang tua aku. Dan untuk sayur lodehnya ini aku tinggal masukin yang empuk-empuk ya teman-teman, seperti terong dan juga santan kental. Karena kalau masak di sini jangan berharap pakai santan instan ya. Semua hampir menggunakan santan kelapa asli karena masih banyak yang nanam kelapa di sini. Bahkan untuk tanaman kelapa itu jadi mata pencaharian orang di Kampung Pacitan. Ini untuk tempenya udah penggorengan kedua ya teman-teman. Karena aku gorengnya juga cuma 2 bungkus kecil-kecil gitu, tapi alhamdulillah lumayan jadi banyak. Kalau untuk dibawa ke sawah ataupun buat makan di rumah masih cukup. Nanti kalau misalkan kurang aku bisa masak lagi sorenya atau bisa bikin mie karena di sini kebetulan hujan terus hampir tiap hari ya. Kayaknya bikin Indomie tuh cocok banget dengan cuaca yang lagi mendung dan hujan seperti ini. Untuk sayur lodehnya bumbunya cuman pakai gula sedikit, garam, dan juga aku pakai penyedap ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman gak suka boleh di skip, diganti dengan kaldu jamur atau kaldu bubuk. Dan ini aku udah mulai sendokin untuk sayurnya di dalam rantang yang bakal aku antar ke sawah ya nantinya sama Dedek Yumna atau sama Mas Akmal. Kalau untuk bapak sama ibu udah duluan tadi pagi berangkat. Tadi tuh katanya benih untuk ditanam di sawah kurang, jadinya berangkat duluan untuk ngecek. Kalau misalkan kurang nanti bakal minta ke yang punya sawah yang di bawahnya atau di atas. Kalau di kampung seperti itu ya teman-teman. Jiwa sosialnya tuh masih tinggi. Jadi kalau misalkan butuh apa-apa masih memungkinkan banget untuk minta ke sesama petani atau yang mengelola sawah gitu ya. Jadi kalau misalkan sawahnya berdekatan, yang satu kurang benih boleh minta ke yang deket ataupun ke sesama yang punya sawah gitu. Jadi masih
apa ya, jiwa sosialnya tinggi lah kalau di kampung. Tapi tetap ya, yang namanya hidup di kampung ataupun di kota pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tergantung dari kita sendiri cara membawa diri dalam bergaul, kemudian juga dalam bersosialisasi bareng tetangga, bareng rekan-rekan dan juga teman. Selesai ini aku masukin ke dalam rantang-rantang ya teman-teman. Aku lanjut mau tutup biar nantinya tuh kalau dibawa nggak goyang-goyang. Nah itu Dedek Yumna udah ngasih tutupnya. Dia itu selalu standby, bahkan sadar banget kalau ada kamera. Dia joget-joget di depan kamera. Hampir setiap mamanya bikin video, dia selalu eksis ya di depan kamera. Mungkin ada yang sama dengan teman-teman semua yang masih punya bocil seperti aku. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman video sederhana aku kali ini. Semoga menghibur untuk teman-teman semua yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.